Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Utami Putri, NPM 21.0305.0097. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi presentasi video tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan atau PKN mengenai bagaimana struktur pemerintahan di Indonesia mulai dari pusat hingga ke daerah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Puji Rahmawati MPD selaku dosen mata pengampu mata kuliah ini atas pelimpahan tugasnya dikarenakan dengan adanya penugasan ini saya mampu diberi kesempatan atau mendapat kesempatan untuk menggali lebih lanjut bagaimana dan seperti apa sih itu struktur pemerintahan di Indonesia. Karena sudah lupa-lupa ingat, jadi ada kesempatan untuk belajar lagi. Maka dari itu saya izin untuk share screen ini. Ada dua partisipan karena yang satunya ada di HP. Insya Allah sudah terlihat ya. Jadi ini hasil pekerjaan kemarin saya mengenai membuat struktur pemerintahan di Indonesia. Mohon maaf jika sebelumnya kurang mendukung atau mungkin agak tidak sesuai. Saya di sini membuat ilustrasi sedikit, ada gambar Garuda dan juga ada bendera Indonesia sedikit untuk mendukung gambarnya. Saya mulai ya. Jadi struktur pemerintahan di Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial, ya, di mana negara dipimpin oleh seorang presiden dengan jajaran parlemen. Nah, dengan demikian, di sini saya bersumber dari beberapa, nanti akan saya paparkan di akhir saja. Langsung masuk kepada struktur pemerintahan di Indonesia. Oke, masuk ke kedudukan pertama. Di situ sudah terpampang apa itu UUD 1945. Mengapa UUD 1945 itu berada di posisi tertinggi? Di mana-mana itu kita belajar mengenai konsep dasar PKN dan juga mata kuliah PKN juga tersebut. Kenapa UUD itu selalu ada di tinggi? Karena UUD di sini ditetapkan, dibentuk serta dirumuskan sebagai undang-undangan dasar atau dasar hukum, dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena di dalam UUD 1945 itu memuat cita-cita bangsa yang ada di alinea keempat itu. Dengan demikian, perlu saya tekankan kembali bahwa UUD 1945 itu merupakan pemikiran founding fathers atau bapak pendiri ya, seperti MC Soekarno, Hatta, Soekarno dan teman-temannya, menjadi sumber dasar bagi penyusunan penyusunan berupa pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Jadinya itu UUD 1945 kok selalu berada di atas, karena ya UUD 1945 itu merupakan dasar dalam penyelenggaraan ini. Jadi skala bentuk perundang-undangan, skala bentuk kebijakan, skala bentuk kewenangan pemerintahan itu harus koheren, tidak boleh menyimpang dan harus selaras dengan dasar-dasar yang telah dituliskan dalam pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya. Yang namanya juga dasar, undang-undang dasar, jadi segala sesuatunya harus berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya di sini sudah lupakan dulu BPK dan KPU. Di sini ada MPR, DPR, ada Presiden dan Wakil Presiden beserta MA, MK dan KY. Kenapa Indonesia membagi menjadi tiga fungsi kekuasaan itu? Sebenarnya itu pembagiannya itu mengenai fungsi kekuasaannya. Yang pertama ada eksekutif, tentunya ada siapa? Kalau eksekutif itu ada presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin negara. Kemudian yang kedua ada lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD sebagai perumus peraturan, pembuat peraturan, kebijakan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sebuah perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan yudikatif,
mau tahu kekuasaan pengadilan, di mana kekuasaan tertingginya dipegang oleh MA, sedangkan tadi di legislatif dipegang oleh MPR. Ya, di sini lembaga eksekutif maupun dalam tugasnya, lembaga eksekutif tadi presiden dan wakil presiden tugasnya ya selalu berkaitan dengan lembaga legislatif. Kenapa dikatakan demikian? Karena lembaga legislatif dan lembaga eksekutif itu saling bekerja secara berkesinambungan atau saling melengkapi gitu. Jadi ketika lembaga legislatif ingin merumuskan sebuah perundang-undangan, juga harus ada andil, atau juga lembaga eksekutif juga memiliki andil untuk bagaimana merumuskan, bagaimana mengusulkan apa sih, bagaimana kebijakan yang harus dilakukan, kebijakan apa yang harus diputuskan kembali, dan apa yang harus diamandemen. Nah, dengan demikian, di sini masuklah atau dapat disebut dengan prinsip itu namanya balance and check, yaitu antara keseimbangan dan pengawasan. Jadi keseimbangan yang dimaksud adalah kinerja ya. Jadi kinerja atau tugas-tugasnya, atau bagaimana gitu kewajiban pelimpangan tugas antara kedua lembaga ini disebut dengan keseimbangan. Jadi antara si pembuat peraturan dan si pemimpin sebuah pemerintahan itu bekerja sama dalam merumuskan suatu kebijakan. Sedangkan dicek itu artinya mengawasi. Di sini presiden mengawasi mengenai perumusan, sedangkan di lembaga legislatifnya mengawasi dalam hal menjalankan kebijakan itu, yang tentunya menjadi sebuah tugas lembaga eksekutif itu sendiri. Jadi sangat keberkesinambungan. Pemerintahan di Indonesia itu kenapa Pak Undangi ke dalam tiga fungsi ini? Karena di Indonesia itu menganut sistem gagasan dari John Locke itu. Dan di John Locke banyak sekali ya yang saya paling ingat, yang ingin saya itu paling menonjol waktu dulu saya belajar di bangku sebelumnya SMA, SMP, SMA. Nah, yang paling saya dengar familiar itu ya J.R. Rousseau, John Locke, seperti itu. Tokoh-tokoh tersebutlah yang mencetuskan beberapa pembagian kekuasaan. Jadi sebenarnya selain juga fungsi, juga kekuasaannya juga dibagi ya. Ya kekuasaannya sama sih, kurang lebih sama maknanya gitu. Oke, selanjutnya langsung saja kepada tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara. Mulai dari lembaga satu dulu ya. Yang pertama ada MPR. MPR di sini singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga tertinggi negara, yang dimana lembaga ini sederajat dengan lembaga lainnya. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu merupakan pelaksana kedaulatan rakyat karena wakil-wakil rakyat di dalamnya itu berasal dari pemilihan umum. Namun MPR itu tuh tidak sepenuhnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, di mana tertuang pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dalam perubahan ketiga atau amandemen ketiga, bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oke, di sini tugas dan wewenangnya mengacu pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945. Saya bacakan saja. Tugas dan wewenangnya yaitu pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, ada memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk yaitu memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
Kemudian yang keempat ada melantik wakil presiden menjadi presiden. Apabila presiden itu mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima ada memilih wakil presiden dan wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selama-lamanya dalam waktu 60 hari. Kemudian yang keenam memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dan masa jabatannya dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selama-lamanya dalam waktu 30 hari. Dan yang terakhir adalah menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik. Jadi yang sangat menarik atau yang sangat khas yang paling dapat diingat dari wewenang MPR yaitu memberlakukan dan memberhentikan masa jabatan seorang lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden. Itu yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami bagaimana itu tugas dan wewenang seorang MPR. Nah, untuk kemudian yaitu ada tugas dan wewenang DPR. Wewenang DPR sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang yang pertama menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, yang kedua ada menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, yang ketiga ada menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemegahan, dan pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian ada membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, yang selanjutnya ada menetapkan undang-undang bersama Presiden, dan terakhir ada menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintahan pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang dasar. Sebenarnya tugasnya itu masing-masing ya. Ada tugas yang pertama itu legislasi, ada tugas sebagai fungsi anggaran, tugas fungsi pengawasan dan fungsi tugas yang lainnya. Namun di sini saya lebih menekankan pada legislasi. Oke, yang selanjutnya ada tugas dan wewenang DPD, di mana diatur dalam pasal 22D UUD 1945. Yang pertama ada mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan memegang pembangunan daerah, dan yang tadi sudah saya jelaskannya. Sebenarnya kurang lebih sama sih ya sama kayak DPR tadi. Kemudian yang kedua ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan poin pertama. Yang ketiga ada menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden. Yang kemudian keempat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan APBN, rancangan undang-undang tentang APBN, dan rancangan undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kelima ada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai segala sesuatu yang diatur dalam daerah tersebut. Kemudian ada menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan dalam daerah tersebut. Yang kemudian ada menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara atau BPK dari BPK sebagai bahan pembuat pertimbangan DPR dalam rancangan RUU yang berkaitan dengan APBN. Kemudian ada memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Kemudian ada menyusun progres legislasi nasional berhubungan dengan yang diatur dalam daerah. Kemudian yang terakhir ada melakukan pemantauan dan pengevaluasi atas rancangan daerah. Nah, dari fungsi lembaga legislatif ini, pokoknya ini poinnya, MPR itu dapat diingat, MPR itu salah satu tugas sebenarnya yaitu memberlakukan dan memberhentikan masa jabatan seorang lembaga legislatif. Kemudian DPR itu sebagai perancang perundang-undangan, sedangkan DPD itu
melaporkan apa saja yang diurus atau apa saja yang diperlukan dalam suatu daerah mengenai otonomi daerah, sumber daya alam, sumber daya energinya, pengembangan wilayah, pengelolaan, dan lain-lainnya sebagai dasar perumusan dari peraturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh seorang pejabat DPR gitu. Oke, kemudian adalah lembaga eksekutif presiden dan wakil presiden sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 45 tentang peraturan presiden sebagai kekuasaan eksekutif dan kepala negara memiliki tugas dan wewenang satu sebagai kepala pemerintahan. Dan yang kedua ada tugas sebagai kepala negara. Dimana kalau tugasnya sebagai wewenang sebagai kepala pemerintahan itu membuka kekuasaan menurut UUD, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas sebagai kepala negara. Yang pertama ada memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, memberi gerasi rehabilitasi dengan mempertimbangkan MA, memberi amnesti dan abolisi, serta membeli gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diatur dalam undang-undang. Ini dulu kalau saya sekolah diwajibkan untuk memiliki buku saku tentang UUD yang bisa pasal-pasalnya. Di situ diatur semua tugas dan tugas-tugas seorang presiden, sudah jelas di situ. Kemudian kalau tugas wakil presiden itu seperti apa? Yang pertama, mendampingi presiden jika pertama tentang mendampingi presiden, membantu presiden menjalankan tugas, membantu mengganti presiden itu. Secara umum, wakil presiden membantu presiden dalam melakukan kewajibannya, menggantikan presiden sampai habis masa waktunya, memperhatikan secara khusus dan menampung masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang kesejahteraan rakyat, dan selanjutnya melakukan pengawasan operasional pembangunan dari Inspektur Jenderal dari DPR atau lembaga departemen yang kemudian mengenai lembaga yudikatif MA. MA itu sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia yang memiliki tugas utamanya memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Yang kedua ada memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga ada memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap atau telah dukungan tetap. Kemudian yang keempat menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dan yang kemudian ada meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya. Yang kemudian memberi petunjuk teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya memberi keterangan pertimbangan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Selanjutnya memberi pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitasi yang diajukan oleh Presiden. Kemudian memberikan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Kemudian ada melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Dapat diketahui bahwa tugas MA itu atau lingkup kerja atau lingkup kekuasaannya tidak hanya mengurus soal persoalan pemerintahannya, tapi juga sampai ke masyarakatnya. Contohnya itu kasus kayak nenek-nenek yang mencuri dihukum dipidana itu juga diajukan sampai MA. Kemudian ada tentang WNI, tentang penyelamatan WNI ya, itu yang
beberapa simpang siur juga itu juga ditangani oleh langsung oleh MA. Dan kemudian lanjut ke MK. Selanjutnya MK itu mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Wewenang yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dengan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, ada memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, ada memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. Pelanggaran dimaksud yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 45, yaitu mengenai melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dan kemudian saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan secara sederhana saja ya. Tugasnya yaitu tentunya memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab atas keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha Milik Negara atau BUMN, Bank Layanan Umum, Badan Layanan Umum maksudnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan lembaga atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan inisiatif tidak pidana, yang kemudian terakhir memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Dan KPU sebagai Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang yang pertama merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Kedua, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Yang kemudian selaras dengan tugas atau wewenang dari Komisi Yudisial. Yang kedua ada ketiga ada membentuk panitia pemilihan di Indonesia yang selanjutnya atau disebut dengan PPI. Dan mengkoordinasi kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai ke tempat pemungutan suara. Kemudian yang keempat, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 untuk setiap daerah pemilihan. Dan kelima, ada menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Yang keenam, mengumpulkan dan sistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum. Yang ke-7, memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum. Yang ke-8 yaitu mengevaluasi sistem pemilihan umum. Oke, yang kemudian ada di bawah presidennya secara vertikal. Gubernur dan wakil gubernur memiliki tugas pertama, memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Kemudian ada menyusun mengajukan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban. Kemudian ada mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Sedangkan kewenangannya mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD, menetapkan atau mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini peran DPRD provinsi dan pengadilan itu bersifat horizontal,
di mana sejajar ya. Jadi di dalam tugas dalam pelaksanaan kekuasaan seorang gubernur dan wakil gubernur tidak akan pernah terlepas dari DPRD provinsi sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi dan juga pengadilan tinggi sebagai kekuasaan yudikatif yang berada di jajaran provinsi. Kemudian ada bupati dan wali kota. Yang pertama ada pemimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan DPRD, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan, serta mengajukan rancangan perda, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, tentunya yang utama yaitu penyelenggaraan pemerintah, mengajukan rancangan kanun, menetapkan kanun yang telah mendapat persetujuan, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan, melaksanakan mengkoordinasi pelaksanaan syariat Islam, memberikan laporan tentang pertanggungjawaban mengenai penyelenggara pemerintahan, memberikan laporan penyelenggara pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kepada masyarakat, mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintah, kemudian ada itu mewakili dan melaksanakan tugas wewenang lain yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian turun lagi ada camat atau kepala kecamatan. Di sini dibantu oleh sekretaris kecamatan. Sebenarnya untuk gubernur, bupati, dan wali kota, camat itu jika ditarik benang merahnya, mereka memiliki hak wewenang untuk mengoptimalkan bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya alamnya di dalam suatu daerah tersebut untuk mengupayakan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya ada dan mampu dipenuhi oleh pemerintahan pusat melalui pelaporan-pelaporan yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang mendapatkan tugasnya. Kemudian ada kepala daerah atau lurah, di sini dibantu oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Daerah, di mana melaksanakan fungsinya sebagai wakil dari penduduk desa. Kemudian di bawahnya ada RT dan RW sebagai pengkoordinir masyarakatnya, lingkungannya gitu. Jadinya dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini menganut sistem presidensial, di mana tugasnya di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh parlemen dan lembaga-lembaga yang sejajar berupa lembaga legislatif dan yudikatif, dan pengaturan mengenai badan-badan lainnya diatur dalam BPK dan KPU, sedangkan menteri sebagai pelimpahan tugas atau juga membantu tugas dari lembaga eksekutif itu sendiri. Sedangkan gubernur, bupati, dan camat itu ditekankan untuk mampu menggali otonomi daerah atau kemampuan-kemampuan di dalam daerah sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan yang nanti akan dilaporkan kepada pemerintahan pusat untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian ada kepala desa atau lurah, RT dan RW sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan di Indonesia atau yang paling bawah sebelum kepada masyarakatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sumber-sumber yang saya dapatkan ini berupa website resmi dari DPR.go.id, ada dpd.go.id, kemudian ada dpd.go.id, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan mampu memenuhi nilai-nilai
yang diperlukan. Sebelum saya akhiri, uh, dalam penugasan kali ini kurang maksimal, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.